Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulan Agustin dengan nomor NIM 430402000006 akan menjelaskan materi tentang klasifikasi tes psikologi. Berdasarkan banyaknya tes. Yang pertama, tes individual atau individual tes, yaitu pada suatu waktu tertentu, tester hanya menghadapi satu tes. Contohnya, tes kepribadian Rorschach, TIT, Thematic Apperception Test, tes intelijensi Stanford Binet, dan lain-lain. Yang kedua, tes kelompok atau grup tes, yaitu pada suatu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok tes. Contohnya, tes intelijensi SPM, Standard Progressive Matrix, tes intelijensi IPM, Advanced Progressive Matrix, tes Kraepelin, dan lain-lain. Berdasarkan cara menyelesaikannya. Yang pertama, tes verbal atau verbal test adalah tester di dalam mengerjakan atau menyelesaikan tes tersebut harus menggunakan kata-kata, misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya, subtes informasi pada tes WISE. Yang kedua, tes nonverbal, yang sering disebut dengan performance test adalah tester yang tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya, subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Berdasarkan caranya menilai tes. Yang pertama, tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasarkan atas benar salah, jadi hanya dua alternatif benar atau salah. Yang kedua, tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual. Jika ada beberapa tingkatan, misalnya diberi nilai 5, 4, 3, 2, 1. Berdasarkan fungsi psikis yang dijadikan sasaran testing. Yang pertama, tes perhatian. Yang kedua, tes fantasi. Yang ketiga, tes ingatan. Dan yang keempat, tes kemauan. Berdasarkan tipe tes yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Yang pertama, speed test. Maksudnya adalah yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketepatan kerja. Pada tipe tes ini, waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya, tes Kraepelin, tes cepat dan teliti, tes SPM, tes IPM, tes kemampuan dasar, dan lain-lain. Yang kedua, power test adalah tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan dan ketepatan. Untuk tipe tes ini, waktu mengerjakan tidak dibatasi. Contohnya, tes kepribadian dan lain-lain. Berdasarkan materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Yang pertama, tes proyektif, yaitu tes yang disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Diharapkan agar dalam tester dengan tes demikian, pada tester terjadi mekanisme, terjadi proyeksi yang semaksimal mungkin. Karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya, tes Rorschach, TIT, CAT, dan lainnya. Yang kedua, tes non-proyektif, yaitu tes yang sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi itu. Berdasarkan bentuknya, yang pertama, tes benar salah, yang kedua, tes pilihan ganda, yang ketiga, tes isian, yang keempat, tes mencari pasangan, yang kelima, tes penyempurnaan, yang keenam, tes mengatur objek, yang ketujuh, tes deret angka, dan yang kedelapan, tes rancangan balok. Tes berdasarkan penciptanya. Yang pertama, tes Rorschach, yang kedua, Binet-Simon, yang ketiga, tes Kraepelin, yang keempat, tes Wechsler, yang kelima, tes Raven. Berdasarkan aspek yang diukur. Yang pertama, tes kecerdasan atau tes intelijensi, General Intelligence Test. Yang kedua, tes bakat atau aptitude test. Yang ketiga, tes kepribadian atau personality test. Dan yang keempat, tes minat. Klasifikasi yang diuraikan di atas secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes minat. Tes intelijensi, tes yang mengungkapkan intelijensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Nilai tes intelijensi seringkali dikaitkan dengan umur dan menghasilkan IQ untuk mengetahui bagaimana kedudukan orang yang bersangkutan dengan kelompok orang sebayanya. Tes bakat untuk mengetahui kecenderungan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Tes kepribadian untuk mengungkapkan berbagai ciri kepribadian tertentu seperti introversi,
penyesuaian sosial, dan sebagainya terkait dengan kepribadian. Tes minat mengungkapkan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Minat yang terungkap melalui tes minat ini seringkali menunjukkan minat yang lebih mewakili daripada minat yang sekedar dinyatakan, di mana biasanya bukan merupakan minat yang sesungguhnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan dan juga salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.